Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani dengan NPM 20082010028 dari kelas Paralel A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi MSO tentang The Critical Section Problem. Selanjutnya yaitu pada pembahasan Problem Critical Section Problem. The critical section problem adalah untuk merancang protokol yang dapat digunakan proses agar dapat mensinkronkan aktivitasnya sehingga bisa berbagi data secara kooperatif. Setiap proses harus meminta izin untuk memasukkan ke critical section. Bagian kode yang mengimplementasikan permintaan ini adalah entry section, sedangkan critical section dapat diikuti oleh exit section. Bagian dari program di mana share memori diakses disebut critical section atau critical region. Proses berkompetisi untuk menggunakan share data. Masing-masing memiliki kode segmen dinamakan critical section di mana share data diakses. Problem, bagaimana memastikan satu problem dieksekusi dalam critical section dan tidak ada proses lain yang boleh dieksekusi dalam critical section tersebut. Selanjutnya yaitu solusi problem critical section 1. 4 kondisi solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Dan yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Selanjutnya yaitu solusi problem critical section 2. Mutual exclusion. Jika proses P1 dieksekusi dalam critical section, maka tidak ada proses lain dapat dieksekusi dalam critical section tersebut. Progress. Artinya, ketika tidak ada proses yang menggunakan critical section dan ada proses-proses yang ingin menggunakan critical section tersebut, maka harus ada proses yang menggunakan critical section tersebut. Bounded waiting. Proses yang menunggu menggunakan critical section, maka proses-proses yang menunggu tersebut dijamin suatu saat akan menggunakan critical section. Dijamin tidak ada thread yang mengalami starvation. Proses seolah-olah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Selanjutnya yaitu komponen critical section. Ada entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Ada critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Ada exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Selanjutnya yaitu ada aturan critical section. Solusi yang diberikan harus memenuhi permintaan berikut. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, deadlock free. Yang ketiga, starvation free. Selanjutnya ada pendekatan solusi proses sinkronisasi. Di sini ada dua solusi. Yang pertama, solusi software. Tanpa sinkronisasi dan dengan sinkronisasi. Seperti low level primitive, contoh semafor, high level primitive, seperti monitor, dan solusi hardware. Selanjutnya yaitu ada mutual exclusion. 3 kondisi untuk menentukan mutual exclusion. Yang pertama, tidak ada dua proses yang pada saat bersamaan berada dalam critical region. Yang kedua, tidak ada proses yang berjalan di luar critical region yang bisa menghambat proses lain. Dan yang ketiga, tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke dalam critical region. Selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, hanya dua proses, P0 dan P1. Yang kedua, struktur umum dari proses adalah P1 atau proses lain, PJ. Dan yang ketiga, proses-proses dapat share variabel untuk sinkronisasi. Selanjutnya yaitu algoritma 1. Share variabel.
integer turn, initially turn sama dengan 0. Turn sama dengan 1, turn sama dengan I, PI dapat masuk ke dalam critical section. Proses PI, do, while, turn sama dengan I, critical section. Turn sama dengan J, remainder section. Will 1. Yang terakhir memenuhi mutual exclusion, tapi tidak memenuhi progress. Selanjutnya yaitu algoritma 2. Menggunakan flag untuk setiap proses dan memeriksa flag proses yang lain dan tidak akan masuk critical section bila ada proses lain yang sedang masuk. Algoritma 3. Flag untuk meminta izin masuk. Setiap proses men-set sebuah flag untuk meminta izin masuk. Lalu setiap proses mentok bit untuk mengizinkan proses yang lain untuk yang pertama. Selanjutnya kombinasi share variabel algoritma 1 dan 2. Selanjutnya algoritma Bakery. Critical section untuk end proses. Sebelum masuk ke dalam critical section, proses menerima sebuah nomor. Pemegang nomor yang terkecil masuk ke critical section. Jika ada dua proses atau lebih, PI dan PJ menerima nomor sama, maka proses dengan indeks terkecil I kurang dari C yang dilayani lebih dulu untuk masuk ke critical section. Misal, P1 dilayani lebih dulu, baru kemudian PJ. Skema penomoran selalu naik secara berurut, contoh 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, itu tadi pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.